Shalom, welcome to Simple Story, sebuah cerita yang berawal dari obrolan-obrolan yang sederhana, alkitabiah, dan pastinya tentunya menginspirasi kalian semua generasi muda. Nah, puji Tuhan, di kesempatan kali ini, di episode ketiga kita. Nah, puji Tuhan ya, kita nggak berasa ya, udah di episode ketiga. Kali ini kita akan bahas satu tema yang sangat menarik, terutama banyak generasi muda nih kirim pesan, bahkan bertanya kepada kita tentang pertanyaan yang sebenarnya sederhana dan sudah bertahun-tahun ini terus ditanyakan, tetapi tidak ada satu kepastian. Nah, tetapi malam hari ini di episode kali ini kita mau menjawabnya dengan detail. Nah, puji Tuhan, saya nggak sendiri. Hari ini saya ditemani sama seorang hamba Tuhan, pastor, yaitu Pak Unggul Winato Basuki. Shalom Pak Unggul. Shalom, puji Tuhan, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Ya. Puji Tuhan. Senang juga bisa ikut ada di sini. Haleluya. Nih Pak Unggul tetap ceria, wajahnya senyumnya manis, walaupun di usia senja nih. Terima kasih. Masih seperti generasi muda loh. Amin. Kita kayak beda-beda tipis Pak. Gitu ya. Amin, puji Tuhan. Nah, Pak Unggul thank you banget karena kita tahu nih guys, Pak Unggul nih langsung dari kantor, pulang kantor menyempatkan diri untuk hadir kita rekaman. Terima kasih sekali Pak Unggul. Sama-sama. Nah, kita mau bahas satu tema menarik nih Pak Unggul. Nah, kiranya apa yang kita obrolkan di kesempatan kali ini benar-benar bisa menjadi patokan dasar bagi anak-anak muda nih Pak Unggul. Kita akan bicara boleh atau tidak atau berdosakah secara alkitabiah bertato, bertindik, dan juga kalau sekarang bahasa gaulnya itu vape Pak. Kalau dulu rokok, sekarang vape nih Pak. Jadi sebelum kita mau masuk ke pokok poinnya tentang boleh atau enggak atau berdosakah secara alkitabiah, mungkin Bapak, Pak Unggul sebagai seorang pastor, bagi generasi muda juga, boleh nyatakan pandangan Bapak terhadap tiga hal ini nih Pak. Ya, baik, puji Tuhan. Jadi gini, saya memang kalau lihat orang tato itu saya suka. Lihat orang tato suka Pak? Suka, karena itu seni ya. Apalagi kalau tatonya bagus gitu ya. Ada warnanya gitu. Tapi saya sendiri nggak mau ditato. Gitu. Dari kecil saya memang nggak mau. Kenapa? Karena buat saya kalau sudah pakai tato itu seperti sudah melukai. Dan kalau kita mau hapus pasti akan cacat. Seperti pohon yang diukir. Kalau pohon sudah kita ukir, kita mau tempel lagi bisa, tapi sudah cacat. Pasti ada bekasnya gitu. Ada bekas gitu. Itu waktu saya belum bertobat ya. Kemudian tindi saya juga nggak suka, karena buat saya kalau tindi itu seperti anak perempuan. Tindi seperti perempuan ya Pak. Jadi saya sama sekali nggak suka. Kalau vape dulu saya merokok. Ya, dari kecil saya sudah merokok. Saya belum bertobat, saya merokok. Setelah saya bertobat, stop, semua berhenti. Baik. Nah, jadi itu yang waktu kalau pandangan saya sebetulnya kalau memang ada orang yang seperti pilihan itu ya, ada orang yang suka tato, ada orang yang suka tindi, ya silahkan aja. Tapi ini menarik nih Pak Unggul tadi karena Pak Unggul sedikit ngomong, Pak Unggul sebenarnya nggak mau bikin tato dari sejak awal, memang nggak kepikiran malah untuk bikin tato, tetapi suka ngelihat orang pakai tato. Nah ini menarik nih, gimana nih Pak? Jadi maksudnya gimana ini? Jadi sebetulnya asal tatonya bagus ya, gitu karena itu jadi semacam ada seninya gitu. Tapi terus terang saja memang saya nggak kepingin bertato. Bahkan saya juga kalau bisa istri anak-anak saya juga jangan. Oh kalau bisa juga istri anak-anak jangan aja. Kita cuma menikmati aja. Gitu. Nanti lebih jauh saya akan sampaikan bagaimana firman Tuhan bicara tentang tato. Karena waktu itu saya belum bertobat, saya nggak ngerti. Setelah saya bertobat, saya banyak baca firman Tuhan, saya banyak belajar, kemudian juga banyak dengar pastor-pastor, pendeta-pendeta khotbah. Ternyata memang nggak boleh. Memang nggak boleh. Berarti ini sudah terjawab nih guys. Nah, satu nih jawabannya. Memang tidak boleh. Nanti saya tunjukkan firman. Baik. Ini makin menarik nih. Jadi tadi kita sudah dengar pandangan Pak Unggul sebagai hamba Tuhan, pastor, bahwa menyatakan kalau memang Pak Unggul sebenarnya memang suka melihatnya, tetapi kalau bisa keluarganya jangan sampai ya Pak ya. Nah, nih Pak Unggul ini menarik sekali. Kenapa menarik? Bertahun-tahun, bahkan dari Pak Unggul masih muda, pertanyaan ini pasti sering ditanyakan nih Pak Unggul. Nah, sekarang memang lagi viral nih Pak Unggul. Banyak sekali, apalagi karena keadaan karena corona ini Pak Unggul, banyak anak-anak muda justru pengen bikin sesuatu di tengah-tengah kebosanannya, entah itu
tato dengan teman-teman yang mungkin di rumahnya bisa bikin tato, mungkin kumpul nggak bisa mengapa-ngapain dia ngerokok, vape, bahkan juga sampai bikin tindik saking tidak ada pekerjaan karena situasi dan kondisi. Nah, jadi menurut Pak Unggul tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa tidak boleh. Nah, jadi kalau ada anak muda nih Pak Unggul, sebenarnya kan kalau kita tato, tindik, bahkan juga vape, itu nggak merugikan orang lain Pak Unggul. Jadi begini, sekali lagi itu pilihan. Cuman saya akan tunjukkan firman Tuhan. Ya. Kita baca di dalam kitab Imamat 19 ayat 28. Ya. Imamat 19 ayat 28 dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu, akulah Tuhan. Ya. Itu dalam terjemahan baru. Dalam terjemahan mudah, versi mudah dibaca atau VMD, itu dikatakan demikian. Jangan lukai tubuhmu sebagai jalan mengenang seorang yang mati, dan jangan buat tato pada tubuhmu, akulah Tuhan. Jelas disebutkan, jangan buat tato. Dalam terjemahan bahasa Inggris juga gitu, di dalam NKJV, ya, New King James Version, itu bla 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 bla, ada kata-kata paling belakangnya nor tato any marks on you. Jadi sama sekali memang nggak boleh. Tetapi kalau kita putar, ada juga anak muda berkata itu kan perjanjian lama Pak Unggul. Itu juga latar belakangnya karena memperingati ada kerabat atau keluarga yang meninggal. Bagaimana itu Pak Unggul? Nah, jadi makanya kalau itu kan tanda kita sedih, itu kan tanda untuk kita menandai bahwa orang meninggal. Sementara perjanjian kita nggak boleh melupakan perjanjian lama. Kalau perjanjian baru itu nggak ada kalau nggak ada perjanjian lama. Betul. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru tetap berkaitan. Ini firman Tuhan. Memang Tuhan bilang tidak boleh. Itu untuk tato, ya. Jadi artinya bahwa sekali lagi pilihan kepada semua manusia. Semua. Iya, bebas, kehendak bebas, karena Tuhan sudah membuat menyatakan firman-Nya, jangan buat tato pada tubuhmu. Akulah Tuhan. Nah, ini firman Tuhan. Nah, sekarang kembali kalau kita soal tindih. Nah, tindih juga ada. Tindih juga ada. Ada, ya, dalam Ulangan 15, nanti baca Pak. Dalam Ulangan 15 ayat 12 sampai 17. Saya hanya baca ayat 17 saja. Dikatakan demikian. Nanti akan saya jelaskan sedikit aja. Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindih telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat pada budakmu perempuan. Jadi ceritanya begini. Dulu bangsa Israel, kalau ada orang ingin jadi budaknya dia, orang asing boleh jadi budaknya, boleh. Tapi nanti pada tahun ke-7, itu harus dibebaskan. Nah, apabila budak ini dibebaskan, terus dia bilang, aku nggak mau lah, aku mau ikut sama Tuan aja, aku mau ikut sama Bapak aja seterusnya, karena dia baik, sudah seperti keluarga. Nah, disitulah dia dikasih tanda tindik pada telinganya. Artinya apa? Tindik itu tanda budak. Tanda. Iya. Nah, apakah kita mau jadi budak? Sekali lagi, tato, tindih, vape. Ya, kalau vape memang ayatnya tidak disebutkan, merokok juga tidak disebutkan. Tapi ada satu ayat mengatakan demikian. Yesaya 55 ayat 22. Ya, dikatakan demikian, mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Untuk apa? Firman Tuhan dikatakan bahwa kita belanjakan uang yang nggak ada faedahnya. Lebih ke tujuannya jadi Pak. Kenapa kita beli itu atau kenapa kita bikin itu gitu. Betul. Ya Pak. Nah, soal tato, tindih tidak merugikan orang lain. Itu memang memang orang lain nggak ada yang dirugikan. Betul. Cuman begini. Ya, firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Baik. Memang itu kehendak bebas. Pasang tato, mau pasang. Tapi kalau itu nanti menghalangi orang yang lemah, orang jadi kesandung, kan secara nggak langsung itu merugikan. Baik. Ya. Tetapi tidak membuat kalau kita bertato, kita bertindik itu mengurangi nilai kita bisa menceritakan tentang jadi saksi Kristus gitu kan Pak Unggul. Ya, jadi gini, mesti dibedakan. Baik. Misalnya gini, saya dulu bertato sebelum bertobat. Setelah bertobat, tato itu kan nggak bisa hilang. Ya, setelah kemudian saya bertobat, ternyata saya masih punya tato.
Di situ saya betul-betul bertobat, menyesali dengan keadaan tato saya. Ya, akhirnya saya menyadari, tapi karena tato itu nggak bisa hilang, saya mulai melayani Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Apa boleh buat? Kita sudah bertato, tapi jangan tambah lagi tatonya. Jangan setelah bertobat justru tambah lagi. Nah, atau sebaliknya, kita sudah melayani, sudah kenal Tuhan, sudah tahu tato nggak boleh, karena bergaul sama orang supaya nggak dibilang katro, supaya nggak dibilang deso, betul, ya kan, supaya dibilang gaya. Ini anak muda nih biasanya. Terus pakai tato, justru itu yang salah. Secara nggak sadar nanti pelan-pelan ya, lewat tato, lewat tindik, lewat vape yang kelihatannya sepele, itu akan membuat kita dibawa jauh dari Tuhan. Baik. Nah, jadi dasarnya karena pemikiran seperti itu justru salah ya Pak Unggul ya? Salah. Baik. Sekali lagi, tapi kalau kita sudah awalnya kita bertato, baik, sebelum kita kenal Tuhan, kita belum bertobat, lalu kita kenal Tuhan, kita bertobat, apa boleh buat? Dan itu banyak hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Ya, kalau kita lihat itu, kalau coba dipelajari, coba didengar kesaksiannya, itu sebelumnya gitu. Tapi kalau sesudahnya, ya itu urusan dia sama Tuhan. Oh, itu urusan dia sama Tuhan. Karena firman Tuhan sudah jelas. Baik. Itu akan membawa kita jauh dari Tuhan. Apalagi sampai ada yang menyatakan it's just fashion, seni gitu ya Pak. Iya. Jadi tidak merugikan orang lain dan ini hanya benar-benar just my hobby. Iya. Tetapi jadi memang secara tertulis di Alkitab dilarang. Dilarang. Wah, ini menarik nih. Ini menarik. Bahkan Pak Unggul, jikalau orang, ada juga anak muda yang berkata seperti ini Pak Unggul. Kalau tato itu nggak boleh, berarti cewek juga kalau makeup nggak boleh dong. Warnain rambut juga nggak boleh dong. Itu kan sama saja mengubah. Konteksnya kira-kira bisa disamakan seperti itu nggak ya Pak? Beda ya Pak? Beda jelas ya? Beda. Itu beda. Itu beda antara tato. Tadi kalau mempercantik itu boleh. Jadi ada firman Tuhan mengatakan bahwa kamu cantik itu untuk suamimu kalau dia sudah menikah. Ya. Kalau dia belum menikah, kamu cantik untuk Tuhan. Baik. Iya, jadi bukan untuk orang lain. Baik. Nah, kalau dandan pakai baju demikian juga. Kalau dia pakai baju itu membuat orang lain jadi bergairah dengan hal-hal yang negatif, itu bahaya buat dia. Oh, ya. Itu nggak boleh. Ya. Gitu. Jadi itu ada firman-nya. Baik. Ya. Jadi dasarnya juga karena kalau ada anak muda bilang seperti itu juga berarti ngaco ya Pak Unggul ya. Hati-hati. Wah, mesti hati-hati. Karena memang kita tahu nih pergaulan zaman sekarang ini terlalu bebas Pak Unggul. Anak muda, saya menghadapi sendiri di lapangan banyak sekali yang nanya seperti ini. Bahkan punya keinginan untuk bisa seperti ini. Tato, tindik, bahkan yang sekarang viral vape, dulu rokok. Nah, bahkan selalu mengatakannya ya alasannya itu kan gue nggak ngerugin orang lain kok. Gue tetap bisa bersaksi kok tentang Kristus. Gue tetap bisa pelayanan kok. Nah, kalau menurut Pak Unggul tadi sedikit sudah dijawab sih. Tetapi sekarang kita mau buka nih Pak Unggul sudut pandangnya. Apakah orang yang bertato, bertindik, bahkan juga katakanlah merokok, vape, itu tidak bisa menerima berkat Tuhan Pak Unggul? Berkat Tuhan itu tidak harus dalam bentuk uang. Berkat Tuhan itu tidak harus itu. Tapi ada satu ayat mengatakan demikian. Injil Matius pasal 5 ayat 45 ya. Dikatakan demikian, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Baik. Kalau golongan tato, yang orang bertato, itu digolongkan orang yang tidak benar, Tuhan berkati kok. Dapat sama-sama terima matahari, dapat sama-sama terima hujan. Betul. Iya kan? Betul. Tuhan tidak bedakan. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Amin. Nah, cuman jangan sampai kita ini yang sudah diberkati Tuhan terbawa arus. Karena iblis itu sekarang bukan lagi dengan cara-cara yang kasar, tapi dengan cara yang halus, lewat vape, lewat tato nggak apa-apa kok. Ini kan seni, ini kan masih bisa kok. Nah, sekarang kalau memang dia seperti saya bilang tadi, dia hari awal sebelum bertobat dia sudah bertato, lalu dia menjadi pendeta. Sekarang kalau misalnya kita lihat, kita punya pendeta, punya gembala, lagi khotbah, dia bertato, ya kan, memuji Tuhan, menyembah, apa enggak itu mengganggu? Kita lihat, sementara kita mau menyembah Tuhan nih, tapi pandangannya, firman Tuhan juga katakan Tuhan itu lihat hati.
Ini juga nih Pak, betul Pak. Iya. Ini sering dipakai nih Pak. Iya. Tuhan kan lihat hati, nggak ngelihat Iya, fisik gitu. Betul. Nah, yang lihat hati, yang bisa lihat hati itu kan hanya Tuhan. Iya. Manusia nggak bisa lihat hati. Saya nggak bisa lihat hatinya Cakra. Iya. Cakra nggak bisa lihat hati saya. Betul. Tapi at least kita bisa merasakan kan. Yang lihat bisa lihat itu kan yang kelihatan. Iya. Yang kelihatan. Ya kan? Bisa aja kita menyembah di gereja, kita menyembah Tuhan. Begitu keluar kita dapat cerita ternyata dia kebalikan. Kebalikannya lagi. Itu kan lebih susah. Gitu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa iblis akan selalu pakai iblis pakai Hal-hal firman yang kok. sederhana seperti Iya. ini ya Pak. Tuhan kan lihat hati. Kadang-kadang iblis juga pakai kata-kata itu buat bujuk Ya, kita. ya, Ya nggak ya. apa-apa lah sekali-sekali gitu kan. Malah firman Tuhan sendiri ini yang kadang-kadang menjadi reason Iya. buat anak-anak muda Iya. untuk melakukan hal ini. Benar, hati-hati. Baik. Sekali lagi. Jadi sekali lagi kita kembali kepada firman Tuhan. Dan ini kehendak bebas. Ini kehendak bebas buat kita semua. Khususnya generasi muda nih ya Pak. Ya. Dan kalau mau melayani Tuhan, Tuhan itu kan kudus. Iya. Karena kita mau melayani Tuhan, kita harus tetap hidup dalam kekudusan. Jadi kita nggak bertato, kita nggak bertindih, kita nggak merokok, itu juga bagian dari kita membawa kita kepada kekudusan. Gitu. Baik. Tuhan akan lebih berkenan. Baik. Gitu. Jadi kalau misalnya masih ada pelayanan anak-anak muda, nah contohnya Pak, kalau yang masih pelayanan tetapi masih suka juga hobi melakukan hal seperti ini, bagaimana pandangan Bapak? Berdoa, dia minta supaya stop. Ya. Ya, stop. Jadi bisa kita katakan ini satu keikatan gitu, Pak, Iya. keterikatan. Betul. Itu bisa satu ikatan, nanti akan cepat atau lambat akan membawa kita jauh dari Tuhan. Kita nggak kerasa. Tahu-tahu kita, aku sudah jauh dari Tuhan. Walaupun kita sendiri mungkin ngerasanya kuat gitu Iya. ya Pak. Kita masih ibadah, Iya. kita di dalam gereja, Betul. kita masih dalam komunitas, tapi hati kita rasanya jauh dari Tuhan. Baik. Nggak terasa akan seperti itu. Baik. Gitu. Baik. Wah ini makin seru Ya, sekali ini. puji Tuhan. Jadi memang tadi Pak Unggul sudah menyatakan bahwa sebenarnya iblis ini sudah mulai bertransformasi, katakanlah seperti itu, Iya. mulai menyerang, menggerogoti anak-anak muda Iya. dengan hal-hal yang sederhana, bahkan Yang memakai firman Tuhan itu sendiri ya Pak Unggul ya. Iya. Wah, ini benar-benar luar biasa. Nah, mungkin beberapa pertanyaan lagi nih Pak Unggul. Nah, jadi kalau kita sebagai anak Tuhan atau Pak Unggul sebagai pastor memandang, menyikapi pergaulan anak-anak muda yang ada saat seperti sekarang ini, mereka yang kayak tadi Pak Unggul bilang, kalau kita nggak masuk ke dalam pergaulan ini, kita dikucilkan, kita diremehkan, atau kita mungkin tidak dianggap. Nah, bagaimana pandangan Bapak? Gini, ada satu firman Tuhan, Galatia 6 ayat 1 dan ayat 5. Saya baca begini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya. Jadi kalau ada komunitas yang mungkin Tuhan gerakkan kita untuk kita bergabung di situ, golongannya dia suka bertato, bertindih, suka vape, silahkan aja. Tapi hati-hati dengan firman Tuhan ini. Kita tetap akan mengingatkan mereka. Nanti Roh Kudus itu akan menggerakkan, mengucapkan kita dengan kata-kata, apa yang mesti aku bilang. Dengan catatan, hati-hati, jaga dirimu, jangan sampai kamu kena pencobaan. Baik. Dalam terjemahan lain, jangan sampai kamu terjebak masuk di dalam dosa yang sama. Kenapa? Kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita maksudnya, jadi kan kalau boleh diilustrasikan, itu tempat gelap. Ya. Kita mau datang bawa terang. Terang kita harus tetap terang. Jangan justru kita yang kena gelap, jadi ketularan terang kita jadi mati gitu. Oke, baik. Tapi tidak mendiskreditkan orang yang bertato, yang merokok, yang bertindik gitu ya Pak. Nah, ini kan diingatkan Tuhan. Kalau kedapatan suatu pelanggaran, dia kan itu bagian dari pelanggaran ya. Iya. Kalau kita kembali kepada firman, maka kita yang rohani harus pimpin orang itu ke jalan yang benar, jangan dijauhi. Jangan dijauhi justru Pak. Pimpin dari orang yang benar, tetapi hati-hati. Berdoa sama Tuhan, Tuhan kuatkan aku. Jangan sampai dia yang mau bawa dia ke jalan yang benar, malah dia yang sudah di jalan yang benar kebawa ke jalan yang salah. Baik. Nah, itu yang harus dijaga. Itu yang harus kita jaga sebagai generasi muda untuk menjangkau mereka justru Pak. Bukan kita ada di dalam situ justru untuk ikut-ikutan. Iya. Wah, Benar. ini sudah terjawab juga nih. Iya. Mungkin banyak generasi muda, anak-anak muda yang menonton juga punya sahabat, punya teman, atau mungkin punya teman dekat atau keluarga mungkin
kakak adik yang mungkin merokok atau punya hobi bikin tato, tindik. Nah ini jawabannya. Yuk berdoa buat mereka. Nah, Amin. mungkin terakhir nih Pak Unggul, Ya. pesan Bapak sebagai pastor bagi generasi muda di saat-saat seperti sekarang mengenai tentang hobi yang membangun nih Pak. Kalau bisa kita katakan tato, tindik, rokok ini kan bukan hobi yang membangun nih Pak. Walaupun bisa jadi ini hobi buat generasi muda. Nah, bagaimana Pak? Oke, jadi buat generasi muda, buat anak-anak muda yang kalian dengar acara ini, saya akan awali dengan nasihat dari firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 33. Dikatakan demikian, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kalian sudah punya kebiasaan yang baik, kalian sudah punya rutinitas selalu komunikasi dengan Tuhan, berdoa sama Tuhan, jangan sampai rusak apa yang sudah selama ini kalian lakukan dengan baik, ya, menjaga hubungan dengan Tuhan, oleh karena pergaulan yang buruk. Jangan takut dibilang deso, jangan takut dibilang katrok, ya, jangan takut dibilang gak gaul, Iya, ya, daripada kita jauh dari Tuhan. daripada kita jauh dari Ya, Tuhan. lebih Yes. bagus kita dekat dengan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Nggak apa-apa dibilang nggak gaul, nggak Ataupun apa-apa. dimusuhi bahkan Nggak seperti masalah, nggak apa-apa. Tapi tetap doakan, karena Ya. Tuhan bilang kita nggak boleh musuhi dia. Ya, Ya, satu-satunya ajaran yang selama ini orang banyak yang tertarik, iya. ya, karena Tuhan Yesus mengajarkan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kasihlah musuh. Iya, jadi sekali lagi saya ingatkan, hati-hati dengan pergaulan kalian. Kalau kalian sudah berjalan dengan pergaulan yang baik, tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Supaya kalau kalian dipakai Tuhan, kamu harus gabung ke sana dengan komunitas yang mungkin Tuhan mau bawa dia kepada jalan yang benar. Kalian sudah siap. Yes. Mungkin itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ya, Unggul, sama-sama. luar biasa. Nah, guys, kita sudah sampai di akhir cerita. Jadi, teman-teman, saya percaya video ini teman-teman yang menonton, mendengar pasti menginspirasi kalian semua. Jadi tadi sudah terjawab bahwa tato, tindik dan bahkan juga vape sebenarnya dilarang oleh Tuhan. Untuk itu, yuk teman-teman yang masih punya pandangan atau punya paradigma bahwa ini diperbolehkan, yuk berdoalah. Minta hikmat Tuhan, biar Roh Amin. Kudus menuntun, dan saya percaya kita semua diberkati bersama-sama. Amin. Nah, sampai di sini Simple Story. Kita bertemu di episode selanjutnya. See you, God bless you.